Penyerang asal Prancis, Andrew Jung, menjadi bintang kemenangan Persib Bandung saat menghadapi Selangor FC dalam laga keempat grup G ACL2. Bermain di Stadion Petaling Jaya, Malaysia, Persib Bandung berbalik unggul 3-2 dari tuan rumah Selangor FC. Satu gol yang diciptakan Andrew Jung membuka jalan bagi comeback Persib Bandung hingga meraih kemenangan dramatis. Setelah pertandingan, Andrew mengaku puas dengan penampilan tim dan menyebut laga tersebut sebagai kemenangan sempurna. Saya merasa bagus, remontada, ini bagus dan tentu ini adalah kemenangan yang sempurna. Meski Persib sempat tampil kurang maksimal di laga awal, ia menilai bahwa hal itu wajar terjadi di dalam sepak bola. Namun menurutnya semangat tim untuk bangkit di babak kedua menjadi kunci kemenangan. Kadang itu bisa terjadi, kami tidak memulai dengan baik dan di 15 menit babak kedua kami bisa bermain dengan sangat baik. Kami melakukan tekanan kepada lawan, lalu satu gol tercipta. Setelah itu 2 gol tambahan juga hadir. Ia pun tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya bisa berkontribusi langsung bagi tim. Sempurna, ini luar biasa. Kemenangan atas Selangor ini juga menjadi modal berharga bagi Persib dalam mempersiapkan diri menghadapi lanjutan kompetisi domestik menghadapi Dewa United. Penampilan Andrew Jung juga menunjukkan sinyal positif bahwa lini depan Persib Bandung semakin tajam tuntasnya. Gelandang asal Argentina, Luciano Goycochea, sebelum bergabung di Persib Bandung, ia sempat lama bermain di Malaysia memperkuat Perak FC. Meski Lucho sudah berpengalaman bermain di Malaysia, tapi menurutnya menerima tawaran di Persib Bandung merupakan tantangan yang besar baginya karena memiliki basis supporter yang sangat besar. Ini bergabung dengan Persib adalah tantangan terbesar bagi saya. Karena itu saya menerima tawaran ini ketika pelatih menghubungi saya. Lucho mengaku sebelumnya telah menjalani 3 musim luar biasa bersama Perak FC di Malaysia. Tiba-tiba berakhir dengan buruk dan semuanya tahu apa yang terjadi. Sejujurnya saya tidak ingin pergi karena anak perempuan saya lahir di Malaysia. Tapi setelah Coach Boyan menghubungi saya juga melihat supporter yang luar biasa. Itu menjadi tantangan bagi saya. Lucho mengatakan ini tidak mudah dan fans tidak mau mendengar alasan meskipun pihaknya itu merupakan pemain baru, tapi harus sempurna di setiap laga. Sedangkan kami juga harus beradaptasi di negara baru dengan kotanya. Ini tidak mudah, tapi kami melakukannya dengan baik. Jadi Lucho berharap timnya bisa melanjutkan dengan cara yang sama, yakni meraih kemenangan. Karena semua juga ingin bisa menjadi juara untuk ketiga kalinya secara beruntun. Serta semua juga ingin bisa lolos dan melangkah jauh di Asia. Jadi tidak mudah, tapi kami akan berusaha keras membuat fans senang tuntasnya. Malam di Stadion MBPJ seolah menjadi mimpi buruk bagi Persib Bandung di babak pertama. 2 gol cepat tercipta dari Selangor FC yang membuat Maung Bandung terdiam dan para pemain tampak sedikit frustasi di atas lapangan. Selangor FC sempat unggul cepat melalui Crigor Moraes pada menit ketiga, disusul gol bunuh diri Patricio Matricardi di menit ke-17. Para pemain Persib pun masuk ke ruang ganti dengan kepala tertunduk. Tapi di momen itulah peran seorang Boyan Hodak bermain. Pelatih yang sukses membawa Persib juara Liga 1 2 kali beruntun ini memberikan instruksi khusus kepada pemain. Gelandang Persib asal Argentina, Luciano Goycochea, mengungkapkan bagaimana suasana di jeda babak pertama saat tim tertinggal 0-2.
Meski tidak secara gamblang menjelaskan, namun Lucho mengungkapkan jika Boyan Hodak tidak diam diri di dalam ruang ganti. Jika Anda mengenal Boyan, kalian bisa membayangkan apa yang dia sampaikan kepada kami. Tapi dia tetap tenang, ungkap Lucho. Tentu saja kami tidak bisa tertinggal 0-2 di babak pertama. Tapi dia meminta kami untuk tetap fokus dan memperbaiki kesalahan di babak kedua. Di luar teknis pemain, Lucho menyinggung kondisi lapangan MBPJ menjadi tantangan tersendiri bagi Persib. Bola kerap memantul tidak beraturan dan menghambat aliran serangan cepat yang biasa mereka mainkan. Bagi saya, jika bermain di lapangan seperti ini tentu sulit. Lapangannya tidak bagus, saya harap Malaysia bisa bebenah untuk lapangan seperti ini. Kami punya banyak pemain bagus, Anda bisa lihat pergantian pemainnya. Mereka masuk dan memberikan energi baru. Mungkin mereka bukan lebih bagus dari kami yang ditarik keluar, dan itu menjadi kunci bagi kami, tuntasnya. Secara mengejutkan, Persib Bandung bikin Cristiano Ronaldo kalah pamor. Popularitas Persib Bandung tengah menanjak tajam, klub kebanggaan Jawa Barat itu kini bukan hanya tampil garang di lapangan, akan tetapi juga menyalip pamor Cristiano Ronaldo dan klub raksasa Timur Tengah Al Nassr di dunia digital. Menurut data kanal resmi AFC, pertandingan Al Nassr menghadapi FC Istiqlal mencatatkan 452.000 penonton di highlight dan 72.000 penonton live. Namun angka ini tidak jauh berbeda dari Persib menghadapi Lion City yang berhasil meraih 113.000 penonton highlight dan 181.000 penonton live. Tentu saja ini jauh di atas penonton live dari Al Nassr. Kejutan datang saat Persib menantang Bangkok United. Tayangan highlight itu mencapai 164.000 penonton. Secara live streaming menembus 166.000 penonton, angka yang membuat banyak pihak terkejut. Belum berhenti sampai di situ, di platform RCTI Sport, tayangan ulang laga Bangkok United menghadapi Persib mencatatkan 1,1 juta penonton. Jauh melampaui angka Al Nassr yang hanya 61.000 penonton. Fakta ini memperlihatkan magnet Persib yang luar biasa di kancah Asia. Di stadion, euforia tidak kalah besar, sebanyak 13.000 bobotoh hadir langsung saat Persib menjamu Lion City, menjadikannya rekor penonton tertinggi dalam fase grup ACL2 musim ini. Tanpa pemain sekelas Ronaldo, Sadio Mane, atau Joao Felix, Persib membuktikan daya tarik sejatinya datang dari semangat dan militansi supporter. Popularitas Persib Bandung tidak hanya mengguncang dunia digital, tapi juga menarik perhatian investor global. Manajemen Persib kini disebut tengah menjajaki kerjasama dengan sejumlah investor asing dari Eropa, Amerika Serikat, hingga Timur Tengah. Salah satu yang paling serius adalah Allianz dari Jerman yang dikabarkan mendekati kesepakatan sponsor jangka panjang. Lebih mengejutkan lagi, City Football Group, pemilik Manchester City, disebut ikut memantau potensi kerjasama strategis dengan Persib Bandung. Beberapa perwakilan City Football Group hadir di laga Bangkok United menghadapi Persib Bandung, ungkap salah seorang sumber dari manajemen Persib. Mereka melihat potensi besar dari pertumbuhan digital Persib Bandung dan basis pendukung yang luar biasa. Sementara itu, klub Prancis Olympique de Marseille telah lebih dulu menjalin kerjasama promosi digital dengan Persib Bandung. Beberapa unggahan di akun resmi mereka menampilkan konten khusus tentang Maung Bandung, tuntasnya.